Salam matematik cuy, semangkuy. Iya, kita belajar matematika insya Allah dengan santuy. Oke, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih cara menentukan fungsi inverse dari fungsi komposisi. Nah, mungkin sebelumnya ada yang belum paham nih, apa sih yang dimaksud dengan fungsi inverse? Kalau misalkan belum nonton, ya apalagi fungsi komposisi gitu misalkan. Kalau belum nonton bisa cek ke pojok kanan atas, di situ udah ada playlistnya dan videonya. Oke, langsung aja ya. Ini maaf saya agak lagi pilek gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan saya sering garuk hidung. Nah, menentukan fungsi inverse dari fungsi komposisi. Ya, ini gampang lah. Jadi intinya berarti kita harus mencari dulu fungsi komposisinya, baru kita ubah ke dalam fungsi inverse, gitu ya intinya. Nah, sekarang karena diketahuinya ada fx sama dengan 3x kuadrat min 6 dan gx, berarti kita harus mencari fog dan fog lagi, f bundaran g dan g bundaran f. Nah, seperti biasa, ini kita langsung cari. Kalian bisa juga cari dahulu f bundaran g-nya, tapi di sini saya cari f inverse-nya gitu. F inverse ceritanya gini. Ada sifat, ya kan? Kalau misalkan dia bentuknya f inverse, x itu akan bernilai sama dengan x. Jadi ini inverse dari fungsi gitu, fungsi komposisi. Nah, f inverse itu sama aja f inverse x itu sama dengan x. Ini maksudnya inverse dari fungsi komposisi. Nah, kita pakai sifat ini ya. Mau itu buat f bundaran f dan g bundaran g gitu. Oke. Kita cari dulu supaya nanti gampang dan enak banget nentuin fungsi komposisi. Jadi kalau mau, kalian bisa cari dulu fungsi komposisinya, baru diinverskan boleh. Atau boleh juga kalian seperti saya ini. Tapi menurut saya lebih baik ya seperti saya ini. Jadi biar lihat proses untuk menginverskannya. Jadi kan di sini seperti biasa, saya mencari inversnya, ya, karena f inverse x yang mau kita cari berarti kita harus di ruas kiri atau ruas kanannya itu harus f inverse x, gak boleh yang lain. Ya sama aja kayak tadi sebelumnya, x sama dengan ya harus x sama dengan. Kalau di komposisi kita pengennya f inverse sama dengan aja pokoknya ya. Oke, f bundaran f inverse x itu sama dengan x gitu ya. Ini satu sifat gitu. Ini kita ubah, f bundaran itu sama aja f fungsinya dipetakan di f inverse x, atau f inverse x dipetakan ke f gitu ya. Ya udah, f-nya siapa di sini? 3x kuadrat min 6. Kita ganti nih f-nya. 3 karena ini x kuadrat tapi ini dimintanya f inverse x, maka ditulis f inverse x kuadrat min 6 sama dengan x. Oke. Karena butuhnya cuma f inverse x gitu ya, berarti ruas kirinya ini f inverse x aja, nggak boleh yang lain. Berarti yang lain harus pindah. Ini berarti pindah, ya kan? Jadinya positif 6. Yang ini karena perkalian, disuruh pindah juga ke kanan. Jadi pembagian, bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu, ya, f inverse x, ini kan masih pangkat 2. Kita cuma perlu f inverse x, nggak ada yang lain embel-embel lagi. Pangkatnya kita pindahkan. Kalau pangkat dipindahkan ke ruas kanan, jadinya akar pangkat, karena ini pangkat 2 berarti akar pangkat 2 seperti ini. Lalu yang G juga sama kasusnya ya, sama pengerjaannya. G bundaran G inverse itu sama dengan x, G kali G inverse x itu sama dengan x, bla bla bla, didapat G inverse-nya sekian. Next, bagaimana untuk bundarannya? Nah, bundarannya seperti ini. Karena tadi kita udah nemu f inverse sama g inverse, ya udah tinggal masukin aja. Kan ini sama aja f bundaran g inverse. Kalau f bundaran g, ya mungkin biar ada bayangan ya. Itu kan sama aja f gx kan? Iya toh? Ya enggak? Ini kan? Nah, ini karena dia inverse, kan
kan ada sifat ya kalau nggak salah. Ada sifat fungsi komposisi itu G bundaran Fx, iya kan? G sama dengan tidak sama dengan ya, sorry. Berarti ini karena bentuknya inverse, berarti kebalikannya dong. F bundaran G itu kebalikannya adalah G bundaran F gitu. G inverse bundaran F inverse. Ini untuk sifat yang kedua gitu. Nah, setelah itu ya udah, karena kita udah dapet G inverse F inverse, ya udah tinggal masukin aja seperti ini. G inverse plus minus bla 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 X plus 6/3 gitu kan. G inverse-nya emang siapa tadi? X plus 19/3. Ya udah deh, seperti ini. Jadi ini ditambah 19/3 gitu. Nah, ini maksudnya begini ya. Nah, gitu. G inverse sama dengan X plus akar X plus 6/3. Nah, karena G inverse-nya adalah X plus 19/3, sehingga kita jadikan seperti ini. Kita masukin nilainya. Habis itu diapain? Karena sama-sama per 3 nih ceritanya gitu. Nah, kita jadikan sepertiganya ini kita keluarkan nih buat 19. Ini sebenarnya kalau kita tulis begini, mungkin kalian bingung ya. Plus minus akar X plus 6/3 gitu. Plus 19/3. Gitu maksudnya ya. Ini jadi satu kesatuan sebenarnya. Set. Nah, kenapa bisa ditulisnya seperti ini? Ya kan? Ini harusnya ditulisnya seperti ini. Nah, karena dia sepertiga nih, semuanya punya sepertiga, punya pertiga semua. Ini saya keluarin ceritanya. Jadi sepertiga gitu. Plus minus X plus 6/3 plus 19 gitu deh. Udah deh gitu. Ini ada tanda kurungnya ya, saya lupa ngurungin. Nah, gitu. Ini jadinya bukan begini tapi per 3 gitu. Oke, lanjut ke G bundaran F. G bundaran F itu kebalikannya adalah F inverse bundaran G inverse. Jadi ada sifat. Tadi yang pertama sifatnya kalau ada F bundaran F inverse, jadi ada fungsi dikomposisikan dengan fungsi inverse ya, menghasilkan nilai X. Begitupun G bundaran G inverse itu sama dengan X juga. Ini untuk sifat yang pertama. Sifat yang kedua, kalau misalkan ada F bundaran G inverse gitu, itu sama aja kebalikannya. Jadi G inverse bundaran F inverse X gitu ya. Yang ketiga itu ada G bundaran F inverse X. Jadi ini sifatnya sama aja kayak F inverse dikomposisikan dengan G inverse gitu ya. Ini ada 3 sifat, saya lupa nyantumin ya, maaf sebelumnya. Jadi ada 3 sifat. Yang pertama, kalau F dibundarkan, fungsi dibundarkan dengan inverse-nya menghasilkan nilai yaitu X doang, identitas. Yang kedua, kalau F bundaran G diinverskan, maka dia sama dengan kebalikannya, berarti G inverse komposisi dari F inverse X gitu. Begitupun yang G bundaran gitu ya. Oke, ini G bundaran F. Oke, F inverse G inverse X. G inverse X-nya adalah X plus 19/3, ya kan? Seperti ini. Nah, terus F inverse-nya siapa? Ya tadi, plus minus X plus 6/3. Nah, jadi seperti ini nih. Kok ini ujung-ujungnya jadi 9, Bu? Nah, ini saya hapus boleh ya? Saya hapus dulu. Ini kenapa bisa X plus, nah oke, ini saya tarik ke sini, set. Jadi ini adalah akar, ini kita samakan penyebutnya dulu ya, yang di pembilang. Jadi ini masih per 3 di bawah, ini kan jadinya per 3 ya kan. 3 bagi 3 1 ya kan.
3, nih 3 bagi 3 itu 1. 1 kali X plus 19, jadi X plus 19. 3, ini kan per 1 ya ibaratnya gitu kan. Cuma nggak ditulis aja, sama aja. 3 dibagi 1, berapa? 3. 3 kali 6, 18. Udah nih, berarti ini hasilnya, ini jangan lupa plus minus. Ini plus minus juga. Berarti ini hasilnya berapa? 19 tambah 18 berapa? 37. Oke, berarti X plus 37. Ya, kalau salah ya mohon maaf gitu ya. Kalian bisa koreksi di kolom komentar. Per 3. Nah, ini kan ada per lagi nih. Ya kan, sebetulnya gitu. Nah, karena ada per lagi, kalau pembagian bentuknya pecahan, maka kita jadikan perkalian. Waduh, saya nggak muat nih. Plus minus akar X plus 37 per 3, ini masih akar ya, masih akar sebenarnya, kali ini kan 3, jadiin perkalian pecahan 1 per 3. Ya udah, menghasilkan nilai X plus, nah ini maksudnya ya, karena 9 ini bisa diakarkan sehingga menjadi 1/3 gitu ya. Mungkin agak pusing. Kalau kalian misalkan masih bingung, cari aja contoh soal yang lain ya di sumber-sumber internet atau lainnya, di buku-buku kalian bisa baca. Tapi kalian harus paham 3 sifat tadi. Kalau F dibundarkan F inverse itu hasilnya X. Terus yang kedua, kalau ada F bundaran G diinverskan, ya sekali lagi bukan F bundaran G inverse, bukan, F bundaran G diinverskan, maka itu sama dengan G inverse dibundarkan dengan F inverse. Begitupun sebaliknya yang G bundaran F. Apalkan 3 sifat itu gitu. Nah, mungkin itu aja. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar, dan juga kalian bisa DM Instagram saya di tentang channel ini. Oke? Itu aja contoh soal, 1 soal aja ya. Salam matematik. Salam matematik cuy, semangkuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.